Dari dua perpotongan sinar pantul inilah kita dapatkan bayangannya. Bagaimana cara membuat bayangan? Mari kita saksikan video berikut ini tentang soal cermin cembung. Contoh soal. Sebuah benda dengan tinggi 2 cm berada 6 cm di depan cermin cembung. Jarak fokus cermin cembung adalah 2 cm. Yang A, gambarlah pembentukan bayangan pada cermin cembung dan sifat bayangannya. Yang B, tentukanlah jari-jari kelengkungan cermin. Yang C, jarak bayangan yang dihasilkan. Yang D, tinggi bayangan yang dihasilkan. Yang E, tentukan perbesaran bayangan. Dari sini kita akan telah apa saja yang diketahui dari soal. Yang diketahui S adalah 6 cm, tingginya H adalah 2 cm, dan titik fokusnya F-nya adalah minus 2 cm. Minus ini menandakan dia cermin cembung. Walaupun di soal bukan merupakan tanda minus, tetapi karena di situ dituliskan fokus cermin cembung, maka negatif 2 cm itu harus ada untuk nilai F, sehingga nilai F-nya adalah minus 2 cm. Yang ditanyakan adalah A, gambar dan sifat bayangan. Yang B adalah R. Yang C adalah S aksen. Yang D adalah H aksen. Dan E adalah perbesaran bayangan. Mari kita gambar terlebih dahulu untuk pembentukan bayangannya. Bagian depan cermin, kemudian dari O ke F adalah 2 cm, F ke R juga 2 cm, O ke R adalah 4 cm. Ini ada di bagian belakang cermin, sedangkan di bagian depan cermin kita buat dari O menuju ke bendanya adalah 6 cm. Kemudian dari tinggi bendanya itu 2 cm. Setelah kita membuat bagian dari cermin dan kita meletakkan benda, kita buat dua sinar istimewa dari cermin cembung. Sinar istimewa yang pertama, sinar datang seolah-olah menuju ke titik fokus. Maka sinar datangnya seolah-olah menuju ke titik fokus. Setelah ini kita buat titik atau garis putus-putus menuju ke titik fokus. Ini adalah sinar datangnya. Kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Maka dari sini kita buat garis lurus sejajar sumbu utama. Ini adalah sinar pantulnya yang dibuat garis putus-putus ke belakang cermin. Di belakang cermin ada garis putus-putus berwarna biru. Ini adalah perpanjangan dari sinar pantulnya. Yang kedua, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Jadi dari sinar datang yang sejajar sumbu utama ini mengenai cermin, kemudian dari titik cermin ini menuju ke titik F, ini berupa garis putus-putus, menuju ke titik F, dan selanjutnya dibuat sinar pantulnya berupa garis utuh di depan cermin. Maka dari sini ada dua perpotongan sinar pantul. Dari dua perpotongan sinar pantul inilah kita dapatkan bayangannya. Bagaimana cara membuat bayangan? Dari sumbu utama kita tarik garis ke atas menuju ke titik perpotongan ini. Dari sumbu utama menuju ke titik perpotongan ini, inilah terbentuknya bayangan. Nah, ini adalah bayangan yang terbentuk. Oke, dari sini adakah yang ditanyakan tentang cara melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung? Jika ada yang ditanyakan, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Dari sini kita akan tentukan sifat-sifat bayangannya. Sifat bayangan pertama adalah maya, karena dia berada di belakang cermin. Nanti dalam hitungan kita akan lihat bahwa nilai S aksennya itu bernilai negatif. Kita akan lihat pada hitungannya.
Yang kedua, bendanya tegak ke atas seperti ini, lebih besar 2 cm, sedangkan bayangannya ini lebih kecil dari 2 cm, maka bayangannya diperkecil. Ukuran bayangan lebih kecil daripada ukuran benda. Yang ketiga, bendanya tegak ke atas, bayangan dan benda mengarah ke atas, berarti bayangannya tegak. Dari sini adakah yang ditanyakan tentang menentukan sifat bayangan dan membentukkan bayangan pada cermin cembung? Jika ada yang ditanyakan, silakan tuliskan pada kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan Anda subscribe. Kemudian bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video pembelajaran berikutnya. Mari kita akan buktikan hasil gambar ini dengan hitungannya menggunakan rumus. Yang B yang ditanyakan adalah jari-jarinya R sama dengan 2 kali F. 2 kali min 2 sama dengan minus 4. Minus atau negatif ini menunjukkan bahwa ini adalah cermin cembung. Yang C, kita akan menghitung jarak bayangannya. Kita menggunakan rumusan 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. 1/6 ditambah 1/S aksen sama dengan 1/-2. Kemudian kita pindahkan 1/6-nya ke ruas sebelah kanan, maka diperoleh 1/S sama dengan min 1/2 min 1/6. 1/S aksen sama dengan negatif 1/2 dikurang 1/6. Untuk menyelesaikannya ini, kita samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan membuat 6. Oke. Kemudian setelah sama penyebutnya, maka 1/2 itu menjadi 3/6 dikurang 1/6. Jadi 3/6 karena untuk menjadi 6 penyebutnya maka dikalikan 3, berarti yang pembilangnya 3 kali 1, berarti 3/6 dikurang 1/6. Sehingga didapatkan 1/S aksen sama dengan minus 4/6. Sehingga dihasilkan, kita kali silang S aksen kali 4, maka 4S aksen sama dengan min 6. S aksen sama dengan min 6/4 sama dengan min 1,5 cm. Ini menunjukkan negatif, berarti bayangan yang dihasilkan adalah bayangan maya. Selanjutnya kita menghitung tinggi bayangan dengan harga mutlak S aksen per S sama dengan harga mutlak H aksen per H. Harga mutlak negatif 1,5/6 sama dengan harga mutlak H aksen per H. Kemudian kita kali silang, 1,5 kali 2 sama dengan 6 kali H aksen. 1,5 kali 2 adalah 3 sama dengan 6 kali H aksen. H sama dengan 3 dibagi 6 sama dengan 0,5 cm. Sehingga perbesaran yang diperoleh itu adalah M sama dengan harga mutlak S aksen per S. 1,5 dibagi 6 dihasilkan 0,25. Artinya bendanya diperkecil. Perbesaran bayangan jika nilainya adalah kurang dari 1, itu artinya diperkecil. Jika M-nya adalah 1, berarti dia sama besar. Jika M-nya lebih besar dari 1, berarti dia adalah diperbesar. Dari sini, adakah yang ditanyakan tentang contoh soal cermin cembung? Jika ada yang ditanyakan, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, silakan Anda tekan like dan subscribe.
Jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video pembelajaran berikutnya. Ini ada contoh soal untuk cermin cembung. Silakan Anda tuliskan jawaban pada kolom komentar. Seluruh komentar akan saya tanggapi dan akan saya jawab. Terima kasih telah belajar bersama dalam video soal latihan cermin cembung. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Salam sejahtera dan salam sehat selalu.